星以后少年的个性。Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Baisaja Guru Buddhaya. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kemarin telah saya jelaskan tentang kertas mantra atau cholun. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang Wang Sempe atau selimut mantra. Saudara, selimut mantra ini di kalangan umat Buddha sudah tidak asing lagi. Karena sering kita melihat bila mana ada yang meninggal, sering ada yang memakai selimut mantra ini untuk menutup orang yang meninggal. Nama Mandarinnya, aslinya selimut mantra ini adalah Tolonipe. Tolonipe itu berarti maksudnya adalah selimut mantra. Tapi sekarang di zaman dewasa ini, Tolonipe ini karena sering dipakai pada orang yang meninggal, maka pelan-pelan namanya berubah menjadi Wang Sempe. Maksudnya ya selimut untuk orang meninggal. Tapi sebenarnya selimut ini adalah bernama Tolonipe. Dalam arti kata adalah sebuah kain yang dicetak mantra-mantra suci. Ya, terus setelah dicetak lalu dibacain mantra, di blessing mantra, bacain mantra-mantra suci, sehingga begitu orang meninggal sering dipakai untuk orang meninggal. Banyak orang atau umat Buddha yang mendengarkan bahwasanya Wang Sempe, wah, terus tidak berani memakainya karena mereka menganggap selimut mantra ini atau Wang Sempe ini adalah, oh ini hanya untuk orang meninggal. Saudara, sebenarnya Wang Sempe ini bukan hanya dipakai oleh orang yang meninggal. Tetapi untuk orang yang lagi sakit, ya, atau orang yang kena guna-guna ilmu hitam, atau anak kecil yang malam hari susah tidur, sering nangis-nangis. Selimut mantra ini, Tolonipe atau Wang Sempe ini boleh juga dipakai atau ditutup, dijadikan selimut di tubuhnya orang yang lagi sakit. Jadi saudara mesti tahu, Wang Sempe atau selimut mantra ini bukan hanya dipakai oleh orang yang meninggal, tetapi boleh dipakai oleh orang yang lagi sakit keras, kena guna-guna ilmu hitam, dan sebagainya. Atau bisa juga kita buka, terus kita gantungkan di ruangan tamu. Memang di zaman sekarang ini, saudara, selimut mantra ini gampang diperoleh. Ya, kita ke Singapura, ke Taiwan, ataupun di Indonesia, sudah banyak selimut-selimut mantra yang beredar. Sedangkan selimut mantra ini sebenarnya dari zaman dulu, zaman kerajaan dulu, selimut mantra ini hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang berjasa kepada negara. Dan selimut mantra ini merupakan hadiah dari raja.
Nah, itu bedanya selimut mantra dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Manusia sekarang mungkin lebih karma baiknya lebih baik, sehingga kapan saja kita mau nyari selimut mantra ini, di Indonesia ada, di Singapura, bahkan di Taiwan banyak yang menyediain. Tentu banyak umat Buddha yang belum mengerti, penuh dengan tanda tanya. Suhu, ke orang meninggal mesti ditutupin kain mantra atau selimut mantra ini, apa gunanya? Nah, disinilah saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari Wang Sempe ini, saudara. Jadi saya harap saudara dengarkan dengan konsentrasi agar suatu saat bila mana dibutuhkan, Anda sudah mengerti kegunaannya apa, cara pemakaiannya gimana. Ya. Kegunaan atau manfaat dari selimut ini ya merupakan kumpulan mantra dari aliran Tantrayana yang ditulis dalam bahasa Sanskerta maupun bahasa Tibet. Dapat diibaratkan sebagai sebuah kitab suci Tripitaka yang disertai dengan kekuatan blessing atau pembacaan mantra-mantra suci. Jadi saudara, Wang Sempe ini di dalamnya ini tercetak mantra-mantra suci yang berbahasa Tibet ataupun berbahasa Sanskerta. Sehingga kumpulan-kumpulan mantra suci ini dicetakkan di atas sebuah kain. Setelah dicetak, terus disertai dengan kekuatan blessing atau pembacaan mantra-mantra suci. Nah, seperti yang ada di tangan saya sekarang ini, selimut mantra ini atau Wang Sempe ini sudah dibacain mantra-mantra suci puluhan ribu kali ya oleh Su Huili Taiwan. Nah, yang biasa selimut mantra yang biasa saudara-saudara beli di wihara-wihara seperti di Batam. Nah, ini juga saya bawa dari Taiwan dan juga dibacain mantra, di blessing oleh Suhu Huili yang ada di Taiwan. Sehingga banyak sekali umat Buddha yang setelah memakai selimut mantra ini, baik untuk orang meninggal, baik untuk orang sakit, sudah banyak sekali yang menerima manfaatnya. Sehingga banyak umat Buddha biasanya kalau mau beli Wang Sempe ini selalu bertanya, siapa yang blessing punya? Ya. Nah, jadi inilah saudara, selimut mantra ini kalau kita lihat hanyalah sebuah kain kuning. Ya. Tetapi barang ini bila mana jika dilihat oleh makhluk-makhluk halus, ini akan menyerupai seberkas cahaya yang bisa membantu meringankan karma-karma buruk almarhum atau almarhumah. Ya. Jadi kalau kita melihat, wah ini hanyalah sebuah kain saudara, sebuah kain yang dicetak dengan mantra-mantra. Tetapi bila mana dilihat oleh makhluk-makhluk halus, selimut ini adalah seberkas cahaya. Sehingga kalau kita tutup di badan orang yang meninggal, ini makhluk-makhluk halus yang mau mengganggu orang yang meninggal ini tidak bisa mendekat. Ya. Terus selimut yang biasa dijual di toko-toko itu adalah selimut yang bergambar bunga teratai. Selimut sejenis ini hanya untuk kelihatan hikmat atau anggun, tetapi tidak disertai dengan kekuatan blessing atau pembaca mantra suci. Kalau memang almarhumah memesan dengan tegas ingin menggunakan selimut jenis ini, boleh saja digunakan dengan dilapisi selimut mantra atau Wang Sempe di atas selimut teratai itu. Jadi biasa kita melihat di masyarakat saudara, banyak juga selimut-selimut ditutup untuk orang yang digunakan untuk menutup orang yang meninggal,
yang dicetak gambar teratai. Itu namanya selimut teratai. Tetapi biasanya selimut ini, saudara, tidak disertai atau dibacain mantra-mantra suci, sehingga tidak memiliki suatu kekuatan mantra atau kekuatan blessing. Nah, uang sempe ini lain, ya. Sudah dibacain mantra, di blessing, sehingga memiliki satu kekuatan. Kekuatan ini bila mana dilihat oleh makhluk halus, ini akan merupakan sebuah atau seberkas cahaya. Nah, bila mana orang yang, karena mungkin orang tua kita tidak kenal dengan ajaran Buddha, atau tidak belajar ajaran Buddha, atau tidak mengenal uang sempe, sehingga mereka memesan akan memakai selimut teratai. Boleh-boleh saja, ya. Tetapi ditutup dulu selimut bergambar bunga teratai, kemudian uang sempe di atasnya, ya. Jadi itu tidak masalah. Kemudian poin yang kedua, cara penutup selimut. Ya, cara penutupannya itu bagaimana? Jadi kalau selimut ini nanti kalau Anda buka, ini ada yang bertulisan Namo Amitabha, nama Amitabha Buddha, itu menghadap ke atas. Mulai menghadap ke atas. Jadi nanti kalau begitu selimut itu dibuka, itu di atasnya itu ada tulis Namo Amitabha. Ya. Terus mulai tutup dari ujung kaki sampai ke bagian leher. Apabila wajah mayat agak mengerikan, maka dapat ditutup sampai ke bagian kepala. Saudara, jadi selimut ini begitu dibuka, di situ ada bertulisan Namo Amitabha. Nah, Namo Amitabha itu berarti pada bagian kepala atau sampai bagian leher. Ya. Nah, kalau orang itu meninggal mukanya kelihatan bagus, ini boleh ditutup hanya sampai di bagian leher. Tetapi kalau ada sejenis orang, saudara, meninggal mukanya berubah jadi hitam, atau mulutnya tidak mau tertutup, matanya tidak tertutup. Nah, ini uang sempenya boleh ditutup sampai ke bagian kepala, agar tidak membuat orang yang menjenguk, melayat itu merasa takut. Ya. Jadi tergantung kondisi orang yang meninggal. Kalau kelihatannya mukanya agak enak dilihat, ini boleh ditutup sampai bagian leher. Tetapi kelihatannya agak mengerikan, kita tutup sampai bagian kepala. Ya. Terus ketiga, prosedur penutupan selimut dalam sistem atau sistem penguburan. Karena selimut mantra ini adalah kumpulan-kumpulan mantra. Jadi kalau sistem penguburan, bagaimana caranya kita mengurusnya? Poin A, sebelum menghembuskan napas terakhir, boleh ditutup terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya, taburkan pasir mantra atau cingkwang mingsa dan letakkan 3 lembar kertas mantra dahulu, baru menutup uang sempe. Jadi bila mana orang tua kita meninggal, kita mengurusnya dengan cara penguburan. Caranya, bila mana orang tua kita sudah sakit, maka tutuplah dengan uang sempe ini atau selimut mantra ini. Tetapi sebelum menutup selimut mantra ini, boleh kita menggunakan dulu, menaburkan pasir mantra atau cingkwang mingsa di kelima titik yang di depannya sudah dijelaskan, yaitu di sini, kerongkongan, di hati, dan kedua telapak tangan. Nah, setelah ditaburkan pasir, terus taruhkan 3 lembar kertas mantra di bagian dada. Kertas mantra di bagian dada. Setelah itu barulah ditutup menggunakan selimut atau kain mantra ini. Ya, itu dengan sistem penguburan. Nah, sistem penguburan ini berarti selimut mantra ini tertutup di dalam peti. Nah, sekarang kita lihat B. Setelah melafal nama Buddha atau Chunin lewat 12 jam, uang sempe dibuka
untuk melakukan penggantian pakaian dan membersihkan tubuh jenazah. Setelah itu Wang Sempe ditutup kembali seperti semula. Ya. Jadi sebelum menghembuskan napas terakhir sudah kita tutup sampai orang tua kita meninggal, dan kita bantu melafal nama Buddha Cunien Amitofo Amitofo selama 12 jam sampai 16 jam. Setelah itu, setelah waktunya sampai 12 jam, Wang Sempenya diambil, kertas mantranya juga diambil, dibersihkan dulu badan-badannya, dan diganti pakaian. Setelah selesai ganti pakaian, saudara, kembali lagi pasir mantra itu ditabur di 5 titik. Setelah ditabur 5 titik, kertas mantra itu ditaruhkan di depan dada. Setelah itu, baru selimutnya ini ditutup kembali seperti semula. Poin C. Pada saat penutupan jenazah, Wang Sempe atau selimut mantra dan colun juga ikut dimasukkan ke dalam peti. Ingat, Wang Sempe dan colun harus diletakkan di tubuh jenazah, bukan di atas peti. Jadi bila mana dengan sistem penguburan, saudara, berarti Wang Sempe dan colun, Wang Sempe selimut mantra, colun kertas mantra, itu harus berada di tubuh orang meninggal, bukan di atas tutup peti, bukan di atas peti mati. Ya, jadi kalau sistem penguburan, kertas mantra beserta selimut mantra seluruhnya itu tertutup di dalam peti, tertutup di dalam peti orang meninggal, bukan di atas tutupnya. Nah, itu dengan sistem penguburan. Ya, cara pertama. Cara kedua, itu prosedur penutupan selimut dengan sistem kremasi. Nah, cara kedua adalah tubuh jenazah dibakar. Nah, poin A, sebelum menghembuskan napas terakhir, boleh ditutup terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya taburkan pasir dan letakkan 3 lembar kertas mantra dahulu. Barulah menutup selimut mantra atau Wang Sempe. Jadi sama, poin pertama yaitu sebelum orang tua kita menghembuskan napas terakhir, taburkan dulu pasir, taruh kertas mantra, kemudian ditutup dengan selimut mantra. Poin kedua, setelah melafal nama Buddha atau Cunien lewat 12 jam, Wang Sempe atau selimut mantra dibuka untuk melakukan penggantian pakaian dan membersihkan tubuh jenazah. Setelah itu Wang Sempe ditutup kembali seperti semula. Dan sama, poin kedua adalah setelah kita melafalkan nama Buddha selama 12 jam sampai 16 jam, terus selimut mantra ini dilipat, dipinggirkan dulu, dibersihkan dulu tubuh jenazah, dimandiin lalu diganti pakaian. Setelah selesai ganti pakaian, kembali lagi ditaburkan pasir mantra, ditaruh kertas mantra di atas dada, terus Wang Sempe ditutup kembali lagi di atas badan orang yang meninggal. Poin C, pada saat penutupan jenazah atau pembakaran mayat, Wang Sempe harus dikeluarkan dan dilipat dengan rapi. Ya, setelah selesai pembakaran dan abu dimasukkan ke dalam tempayan, penaburan pasir dan peletakan kertas mantra, barulah Wang Sempe tersebut digunakan untuk membungkus abu jenazah. Jadi ingat, saudara, ini penting. Poin C adalah saat mau mengadakan penutupan peti jenazah, karena ini dengan sistem dikremasi, dibakar, maka sebelum ditutup peti, kertas mantra maupun selimut mantra ini harus dikeluarkan dari peti. Ya, harus dikeluarkan dari peti dan dilipat dengan rapi. Nah, jadi kalau sistem kremasi,
Kertas mantra dan selimut mantra itu tidak boleh tertutup di dalam peti jenazah. Karena ini nanti akan dibakar. Sedangkan kedua jenis ini jangan dibakar. Tidak boleh dibakar. Nah, setelah ditutup petinya, kertas mantra dan selimut mantra ditaruh di atas peti. Di atas peti. Karena tadi kan dengan sistem mau dikremasi, makanya waktu mau ditutup peti, ini harus dikeluarkan. Setelah selesai tutup peti, kembali lagi ditaruh di atas peti jenazah. Dan di saat mau pembakaran, mau masukkan ke krematorium, ini harus kita keluarkan, jangan dibakar. Dan setelah selesai pembakaran, abu jenazah ini kita masukkan ke dalam tempayan terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita masukkan dalam tempayan. Setelah selesai abunya dimasukkan, ditaburkan pasir mantra. Setelah itu kertas mantra kita lipat-lipat, taruh di atas abu jenazah. Dan ada sebagian orang karena tempayan untuk menaruh abu jenazah ini agak besar, sehingga uang sempe juga ditaruh di atas abu. Dalam arti kata, selimut ini dimasukkan ke dalam tempayan. Tetapi ada sebagian orang yang membeli tempayannya yang agak kecil, sehingga abu jenazah terus ditaburi pasir, ditaruh kertas mantra, lalu ditutup. Kemudian uang sempe ini digunakan untuk membungkus tempayan. Jadi berbagai cara. Ada cara dibungkus tempayan. Ada juga dengan cara uang sempe atau selimut mantra ini dimasukkan ke dalam tempayan abu jenazah. Jadi tergantung tempayan yang kita beli atau besar apa kecil. Ya. Poin D, agar uang sempe tidak dikotori oleh debu-debu, bisa juga dilipat kemudian dimasukkan ke dalam tempayan abu. Tapi harus ingat, agar memasukkannya setelah abu jenazah sudah benar-benar dalam kondisi dingin. Supaya uang sempe atau selimut mantra tidak rusak karena panasnya abu jenazah. Jadi di saat Anda mengambil abu jenazah, ingat, kadang-kadang abunya itu masih panas, terus kita masukkan selimut mantra ini, sehingga selimut mantra ini bisa rusak karena panasnya abu. Jadi uang sempe supaya tidak kotor bisa juga kita bungkus dengan plastik, ya, terus masukkan ke dalam tempayan. Tapi ingat, saat memasukkannya ini kondisi abu ini harus sudah benar-benar dingin. Ya. Poin D, uang sempe tidak boleh dibakar karena di dalamnya terdapat mantra-mantra suci. Nama-nama Buddha, jika sengaja membakarnya akan menghasilkan atau membawa karma buruk. Kecuali apabila uang sempe terkena darah jenazah sehingga kondisinya sangat memprihatinkan, maka dapat dibakar dengan kong cing sing atau hati penuh dengan hormat terhadap ajaran kebenaran. Jadi uang sempe ini tidak boleh sengaja dibakar, saudara. Kalau memang kita sengaja kita bakar, tapi tidak ada sedikit rasa hormat terhadap ajaran-ajaran Buddha, maka ini membawakan karma buruk bagi kita. Tapi bila mana jenazah dalam kondisi saat sakit, banyak mengeluarkan darah sehingga membuat selimut mantra ini sangat kotor, kita bisa dengan penuh hati, penuh dengan hormat, penuh dengan kesadaran, menghormati ajaran-ajaran para Buddha, agar selimut mantra ini tidak kelihatan sangat jelek, kita dengan kong cing sing membakarnya. Ya. Jadi mesti kita ingat, selimut mantra dan kertas mantra ini tidak boleh sengaja dibakar.
Tidak boleh sengaja dibakar. Kecuali ada hal-hal yang spesial. Poin F, apabila uang sempe basah terkena air karena tidak hati-hati, haruslah menggunakan uang sempe yang baru untuk menutupi jenazah. Sedangkan yang basah hanya dapat digunakan di lapisan bawah apabila sudah cukup kering setelah dijemur. Jadi kadang-kadang kita tidak hati-hati sehingga uang sempe ini basah. Ini harus kita jemur kering dulu. Makanya saya sering menyarankan sebagai umat Buddha di rumahnya ini mesti menyiapin 1 atau 2. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita inginkan itu mendadak muncul. Sehingga di rumah sudah ada persediaan selimut ini. Ya. Memang selimut ini terus terang saudara, ini tidak bisa dibagikan secara gratis. Dan harus dibeli di wihara-wihara atau di tempat penjualan bursa-bursa Buddhis, sehingga Anda bisa membelinya di mana tempat tinggal Anda, atau bila mana Anda memang membutuhkan bisa ke Singapura membelinya. Tetapi bila mana Anda benar-benar tidak memiliki dana untuk membelinya, ya saya punya di Batam, bisa saya berikan. Tapi dengan syarat Anda benar-benar tidak mampu. Jangan pula tidak yang sudah mampu, yang mampu tapi karena pelit mengatakan, oh saya tidak mampu suhu, saya mau minta. Berarti berbohong pada suhu. Itu membawa karma buruk. Tapi bila mana Anda benar-benar tidak mampu, bisa bilang dengan saya, akan saya berikan secara gratis. Ya, jadi semoga Anda bisa menyiapin barang ini di rumah Anda. Di saat orang tua kita meninggal, kita bisa menutupnya. Atau di saat anak kita lagi sakit, malam hari tidak mau tidur, suka nangis-nangis, bisa kita tutup. Tapi ingat saudara, ini uang sempe ini atau selimut mantra ini tidak boleh dipakaikan ke banyak jenazah. Dalam arti kata, satu selimut mantra itu hanya boleh dipakai untuk 1 orang yang meninggal. Jadi jangan pula kita karena ingin mengirit, ini mama saya pakai dulu. Dan itu setelah selesai dipakai nanti disimpan. Terus nanti papa meninggal dipakai lagi itu. Nah, ya, ini terlalu pelit. Kalau memang Anda memang tidak mampu, bilang ke saya, akan saya berikan. Tapi kalau bila mana Anda mampu, Anda kalau beli di Singapura mungkin harganya sekitar $80. Tapi kalau kita di Batam menyediakan, karena saya bawa langsung dari Taiwan, itu sekitar kira-kira tidak sampai segitu. Terus bagian F, cunin atau melafal nama Buddha. Poin 1, manfaatnya. Semangatnya seorang penderita parah biasanya sudah sangat lemah dan tidak mampu untuk melafal nama Buddha untuk waktu yang lama. Karena itu perlu dibantu oleh orang lain atau grup cunin, grup melafal nama Buddha, agar bisa menerima manfaat yang sesungguhnya terlahir di alam Sukawati. Jadi saudara, umat Buddha biasanya sudah sangat sakit, sangat parah. Sudah sangat parah. Ini biasanya sudah dibantu oleh kita, oleh orang yang masih sehat, dibantuin untuk melafal nama Buddha. Kenapa? Karena biasa semangat atau kekuatan daya ingat orang yang sakit itu sudah sangat tidak mampu, sudah sangat lemah sekali. Sehingga dibutuhkan oleh orang yang sakit ini bantuan dari teman-temannya untuk membantu melafalkan nama Buddha. Jadi ingat, di saat orang tua kita sudah sakit sangat parah, ini sebagai anak sudah harus pelan-pelan membantu
Amitofo, Amitofo, Amitofo. Nah, di saat sakit parah, ini sudah pelan-pelan harus kita tuntun melafal nama Buddha. Agar orang tua kita ini, sebelum menghembuskan napas terakhir, ini masih ingat melafalkan nama Buddha. Dan di saat menghembuskan napas terakhir, masih ingat membaca nama Buddha. Ini agar orang tua kita ini bisa terlahir di alam Sukawati. Bahkan di dalam Sutra Sitigaba Sutra, Ticang Wang Pusa Penyincing di dalamnya mengatakan, bila mana seseorang pada saat napas terakhir masih ingat membacakan nama Buddha, nama Bodhisattva, nama Paceka Buddha, ini akan terlahir di 33 alam surga. Jadi bila mana seseorang yang saat mau meninggal itu masih ingat baca nama Buddha, ini bisa terlahir di alam surga yang sangat bahagia sekali. Tapi kalau sebagai umat Buddha memang kita disarankan untuk melafal nama Buddha Amitabha agar setelah meninggal kita terlahir di alam Sukawati. Karena alam Sukawati di sana kita mendengarkan dharma di sana, belajar di sana. Kalau kita terlahir di alam surga, saudara, nanti karma baik kita habis, kita terlahir lagi di alam ini atau terlahir lagi di alam 3 alam sengsara. Makanya karena orang yang sakit itu kondisi pikirannya sangat lemah sehingga dibutuhkan oleh orang lain untuk membantu mengingatkan daya ingat atau membantu orang yang lagi sakit ini agar ingat melafalkan nama Buddha. Ya. Jadi makanya di saat kita masih hidup, masih kuat, masih sehat, hari-hari biasa, hari-hari sembahyang, kita harus ke wihara agar bila mana kita sakit, kita mau meninggal ini, teman-teman kita dari wihara bisa membantu kita untuk melafalkan nama Buddha. Poin kedua, bahan atau peralatan yang harus dipersiapkan. A. Peralatan untuk altar sementara. Sebuah meja yang di atasnya ditutup kain kuning atau kertas kuning. Terus gambar Buddha atau Shivang Sansen, ukuran besar atau ukuran yang besar. Jadi peralatan yang untuk altar sementara harus kita siapin gambar Buddha atau Shivang Sansen untuk ukuran yang besar. Atau hanya siapin gambar Buddha Amitabha saja. Dan digantung pada dinding atau diletakkan di atas meja. Asalkan tidak lebih rendah dari ketinggian pinggang. Dan diutamakan agar mudah dilihat oleh penderita, tetapi jangan di ujung kakinya. Dalam hal ruangan sangat terbatas, dapat disediakan satu set gambar Buddha Shivang Sansen yang lain agar sewaktu-waktu bisa dibawa untuk diperlihatkan kepada penderita. Jadi saudara, di saat orang tua kita sudah sakit parah, kita sudah harus siapin satu set gambar Shivang Sansen. Shivang Sansen yaitu di tengahnya Amitabha, sebelah kirinya Kuan Im Pusa Avalokiteswara, sebelah kanannya Tasuju Pusa atau Mahastama Prapta. Jadi gambar Buddha ini kita gantung di dinding untuk agar orang yang sakit ini gampang melihatnya. Kalau tidak ada Shivang Sansen, bisa juga kita gantung gambar Amitabha Buddha saja. Tetapi ingat, jangan digantung lebih rendah dari pinggang kita, tapi lebih tinggi dari pinggang kita. Ya. Dan bila mana ruangan itu sangat sempit, saudara, tidak bisa taruh di dalam ruangan, kita siapin gambar Buddha, terus taruh di luar, dan sewaktu-waktu bawa gambar Buddha ini masuk ke dalam kamar dan kasih orang yang sakit itu melihat. Kasih tahu, oh, mama, papa, ini Amitabha Buddha.
Bila mana Buddha ini muncul, maka ikutlah Buddha ini pergi. Nah, harus kita kasih tahu. Ya. Jadi ini juga penting. Di rumah setiap umat Buddha ini harus siapin Amitabha, gambar Amitabha Buddha atau gambar Sifang Sansen. Ini untuk menjaga kemungkinan bila mana orang tua kita nanti mendadak sakit keras, bisa kita gantung di sampingnya agar orang tua kita itu bisa kelihatan, oh inilah Amitabha Buddha, oh ini Avalokiteswara, oh ini Mahastama Prapta. Poin B, bahan persembahan di altar Buddha, tempat pendupa atau hyolo, tempat tancap hyo, terus pelita bunga teratai, bisa yang terbuat dari listrik atau dari minyak, ya, pelita satu pasang, terus dupa kayu cendana, diharapkan jangan putus-putus dan jangan terlalu mengepul sehingga mencemari udara dalam ruangan dan mempengaruhi orang cunien. Jadi kalau orang tua kita sudah mulai sakit, bisa kita siapin sebuah meja yang ditutup kain kuning. Terus di bagian atas altarnya ini ada Sifang Sansen, gambar Sifang Sansen atau Rupang Amitabha. Terus di depannya ini siapin pelita satu pasang, tempat penancap hyo atau tempat pasang hyo. Terus siapin dupa yang terbuat dari cendana atau dari kayu gaharu. Tetapi ingat, jangan terlalu banyak memasang hyo. Karena kita gunakan hyo ini untuk persembahan kepada para Buddha. Dan jangan terlalu mengepul karena ini bisa mempengaruhi orang yang membantu orang lagi sakit itu melafal nama Buddha. Bila mana terlalu mengepul, ini bisa membuat orang yang lagi cunien, lagi melafal nama Buddha menjadi batuk. Dan bisa mengganggu konsentrasi kita untuk melafal nama Buddha. Jadi cukup kalau bisa disiapin dupa yang lingkar, sehingga pasang satu lingkar ini waktu 2-3 jam pelan-pelan bakar dan tidak terlalu mengepul. Ya, terus air putih 1 gelas. Ya, 1 gelas, dan biasanya di kalangan umat Buddha biasa memberikan persembahan air di depan Buddha ini. Gelasnya ini ada bertulisan Tapeco, mantra Maha Daruna Karani atau Sincing, ya. Atau sincing. Nah, ini banyak jenis. Dan bunga segar 1 atau 2 piring. Ya, ini persembahan untuk di depan altar Buddha. Terus buah-buahan 4 jenis. 1 piring bisa saja 4 buah atau 5 buah, tergantung saudara bagaimana mengaturnya. Tetapi 4 jenis buah. Kenapa biasanya di Buddhis ini mempersembahkan 4 piring buah, saudara? Karena dalam ajaran Buddha, ini seseorang yang menjalankan latihan pembinaan diri Shouxing, ini ada mencapai 4 tingkat kesucian. 4 kesucian, yaitu ada Anagami, Sakadami, dan yang terakhir adalah Arahat. Ada Sotapanya, Anagami, Sakadagami, dan Arahat. Sehingga 4 tingkat kesucian ini maka biasa kita mempersembahkan 4 jenis buah atau 4 piring buah sebagai lambang 4 tingkat kesucian. Nah, inilah arti kita mempersembahkan buah. Ya. Nah, jadi buah ini tergantung kita, kalau piringnya agak besar, kita persembahkan agak banyak jumlahnya. Terus poin C, ingqing. Ingqing, ya, 2 buah. 1 digunakan saat untuk cunien. Dan yang 1 lagi untuk kegunaan saat penggantian grup cunien atau melafal nama Buddha. Suara ingqing tidak boleh lebih keras dari suara nianfo atau melafal nama Buddha. Jadi bila mana kita mau membantu orang tua kita melafal nama Buddha, kita harus menyiapin 2 buah ingqing.
Ingcing ini bisa menimbulkan satu suara yang sangat nyaring, ya. Tapi ingat, suara ingcing tidak boleh lebih keras dari suara melafal nama Buddha. Nah, perlu kita siapin dua. Satu kita gunakan di saat melafal nama Buddha. Amitofo, Amitofo. Jadi saat pukul ingcing itu adalah alat liam, kayak alat sembahyang yang biasa dipakai oleh biksu-biksu dari tradisi Mahayana, ingcing. Nah, memukulnya yaitu a dan to, kata-kata a dan to. Amitofo, 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 Amitofo. Nah, jadi ingcing ini suaranya ini karena sangat nyaring sekali, tidak boleh lebih keras dari suara orang melafal nama Buddha. Tidak boleh lebih keras. Harus lebih kecil dari suara orang melafal nama Buddha. Dan disiapin 2 batang, karena 1 batang bila mana mau ganti shift. Karena misalnya grup 1 lagi baca menggunakan ingcing yang 1. Nah, terus waktu pelafal nama Buddhanya udah selesai, hampir sampai, ini disambung oleh grup 2. Nah, sehingga yang ingcing yang kedua ini digunakan untuk mengganti shift. Ya. Terus D, pesawat pelafalan non-stop atau tape atau CD yang melafalkan nama Buddha. Nim Foci ya. Nim Foci ini sebaiknya kita menyiapkan dengan yang Nim Foci yang membaca Amitofo. Saudara, kadang-kadang orang sering bertanya, Suhu, kenapa orang yang meninggal hanya dibacain Amitofo bukan Namo Amitofo? Nah, ini tadi, karena orang yang mau meninggal atau orang yang lagi sakit parah ini biasa daya ingatnya ini sangat lemah. Sehingga kalau kita hanya menggunakan kata yang lebih pendek, lebih singkat, ini akan bisa lebih gampang untuk diikuti. Akan lebih gampang untuk diikuti. Makanya kenapa orang yang lagi setelah meninggal ini grup dari melafal nama Buddha ini selalu membaca hanya 4 kata. Amitofo. Ini agar orang yang meninggal ini agar lebih gampang untuk mengikuti dan mengingatnya. Ya. Makanya kita juga perlu menyiapkan satu buah tape yang non-stop. Ini Foci ya, karena zaman sekarang kan gampang kita memperolehnya. Kita siapin atau CD. Kalau di rumah kita tidak ada alat tape yang non-stop itu, kita ada CD, kita bisa memutar CD. Gunanya, karena kadang-kadang kalau kita melafal terlalu lama, suara kita hilang. Suara kita hilang, nah bisa kita membantu atau dibantu oleh memakai tape atau pakai CD. Nah, ini juga salah satu alat yang perlu kita siapkan di rumah kita, yaitu tape non-stop yang melafalkan Amitofo, Amitofo. Nah, supaya bila mana suatu waktu bila mana orang tua kita lagi sakit parah, keluarkan tape-nya terus dihidupkan sambil kita ikuti. Karena bila mana rumah kita hanya kita sendiri, kita mau mengharapkan umat Buddha datang mungkin waktu memakan satu waktu, terus kita sebagai anak harus melafalkan dulu. Nah, karena kita sendiri, kita bisa menggunakan tape non-stop, bisa menggunakan CD, kita ikuti CD-nya, atau kita ikuti tape non-stop yang membacakan Amitofo. Ada orang mengatakan, Suhu, kalau begitu setel aja tape non-stopnya, tidak perlu saya baca. Saya bilang, tidak boleh. Kenapa saudara? Karena orang hidup membaca
atau seperti kita ini orang yang hidup memiliki kekuatan pikiran, membaca nama Buddha, di kepala kita ini bisa memunculkan satu sinar cahaya. Yang kita lihat memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tetapi bila mana dilihat oleh orang atau makhluk-makhluk halus, kita yang melafalkan nama Buddha ini, badan kita itu mungkin bisa memancarkan cahaya. Sehingga bisa menghalangi mereka untuk mengganggu orang yang meninggal itu. Untuk mengganggu orang meninggal itu. Jadi kita sebagai anak jangan pula malas ya. Bilang, wah papa, mama, yuk dengar aja ya, ikuti tape ini. Wah, berarti kita ini sebagai anak yang tidak berbakti. Orang tua kita melahirkan kita, membesar kita dengan susah payah. Mereka meninggal hanya dalam waktu 12 jam, itu pun tidak mau kita bantu. Jadi di mana letak bakti kita, saudara? Ya, jangan karena malas kita langsung bilang, oh mama, papa, yuk dengar, ikuti tape ini. Tidak boleh demikian. Tapi harus kita sebagai anak mengikuti, melafalkan nama Buddha itu agar orang tua kita itu mendengarkan nama Buddha dan mengikuti kita untuk melafalkan nama Buddha itu. Ya. Jadi perlu saudara ingat, jangan pula kita malas hanya menyetelkan tape yang nonstop itu. Tapi harus kita yang ikut melafalkan. Ya, karena pikiran kita memiliki satu kekuatan. Bila mana kita mengikuti, ini bisa menambah karma baik bagi orang tua kita. Paling tidak di saat kita melafalkan nama Buddha itu, orang tua kita yang meninggal masih ingat mengikuti apa yang kita baca, maka sehingga memungkinkan orang tua kita ini terlahir di alam Sukawati, alam Amitabha Buddha. Jadi tergantung Anda, saudara. Anda mau menjadi anak yang berbakti atau anak yang durhaka? Tergantung Anda. Ya. Yang penting di sini saya telah menjelaskan tugas kita sebagai anak, yaitu membantu orang tua kita yang lagi mau meninggal untuk terlahir di alam Sukawati, alam Amitabha Buddha. Nah, inilah tujuan kita belajar agama Buddha. Di samping untuk membantu diri kita, membantu orang tua kita, juga membantu semua orang agar bisa terlahir di alam Sukawati. Karena di alam Sukawati lah manusia tidak perlu lagi sakit, ya, tidak perlu lagi berpisah dengan orang yang dicintai. Karena hidup di dunia, Buddha mengatakan sen lao ping si. Ya, sen itu kelahiran membawa penderitaan. Tua membawa penderitaan. Sakit membawa penderitaan. Meninggal juga membawa penderitaan. Bila mana kita sudah terlahir di alam Sukawati, saudara, maka tidak perlu lagi mengalami penderitaan-penderitaan yang seperti ini. Jadi hari ini saya ceramah sampai ke poin C, yaitu bagian ingcing. Dan saya akan memperkenalkan kepada saudara nanti di lain kesempatan, ingcing itu alatnya seperti apa. Seperti apa, ya. Jadi hari ini cukup sekian, saudara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Namo Sakya Muni Buddhaya, Namo Sakya Muni Buddhaya, Namo Sakya Muni Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Saudara, kemarin telah saya kasih tahu akan memperkenalkan
ing qing. Ya, inilah alat ing qing yang bisa menimbulkan suara yang nyaring. Ya. Jadi kemarin poin C ada menyinggung tentang dua buah ing qing yang digunakan untuk zunian. Jadi pemukulan ing qing tepat pada kata Amitofo, Amitofo. Nah, di sana dikatakan suara ing qing itu tidak boleh lebih keras dari suara melafal nama Buddha. Dan poin D yaitu menyediain pesawat pelafalan non-stop atau tape CD digunakan untuk membantu kita untuk melafal nama Buddha. Poin D. Sedangkan poin E adalah pasir mantra, cingkong mingsa, kertas mantra, colun, dan selimut mantra. Jadi grup dari melafal nama Buddha juga perlu menyediain selimut mantra, kertas mantra, dan pasir mantra. Untuk menjaga kemungkinan bila mana di keluarga orang meninggal itu tidak ada barang tersebut, maka bisa kita berikan barang ini. Poin F, kursi sediakan sesuai dengan jumlah peserta. Karena biasanya kita ke rumah orang yang mau meninggal, biasanya di rumah hanya ada beberapa, 1, 2 orang, 3 orang. Sehingga kita begitu grup pergi ke sana tidak ada kursi. Maka kita siapin dari grup melafal nama Buddha. Ya, kita siapin dari jumlah peserta yang akan membantu melafal nama Buddha. Kita siapin kursi sendiri. Sedangkan poin G, pemberitahuan kepada anggota Cunian dan mantra pelimpahan jasa. Jadi ini perlu dibentuk satu grup melafal nama Buddha. Bila mana ada orang yang meninggal, langsung kita beritahukan kepada anggota-anggota yang ingin membantu melafal nama Buddha. Dan mantra pelimpahan jasa itu bunyinya Yen Yi Si Gong De. Yen Yi Si Gong De itu artinya semua kebajikan dari melafal nama Buddha ini atau membaca sutra, kekuatan dari membaca sutra ini Hui Xiang Wang Zi, yaitu dilimpahkan kepada almarhum atau almarhum, namanya atau marganya, terus namanya. Terus Sang Pao Si Chong En, Xia Ji San Tu Ku. Sang Pao Si Chong En itu adalah membalas 4 budi besar. 4 budi besar itu budi Si Chong En, yaitu negara. Budinya negara. Terus kedua Fu Mu En, orang tua. Ketiga guru, Si Zhang. Ya. Keempat adalah seluruh makhluk. Ya, jadi 4 budi besar yaitu pertama negara, yaitu kedua adalah orang tua, ketiga guru, keempat adalah semua makhluk. Xia Ji San Tu Ku, menolong 3 makhluk yang terjatuh di alam neraka. Neraka, makhluk setan maupun binatang. Ya. Duo yo jin wen zhe xi fa fu di xin. Jadi semoga semua orang yang mendengarkan ini bertekad atau membangkitkan bodhicitta. Jin shi yi bao shen, tong shen ji le guo. Jadi semoga di kehidupan ini semua makhluk bisa bertekad untuk terlahir di alam sukawati. Sifang san si iche fo, iche pusa mo so. 3 seluruh penjuru atau 10 penjuru para Buddha dan para bodhisattva, ya, dan semoga semua makhluk bisa membangkitkan bodhicitta untuk mencapai pantai seberang. Nah, jadi mantra pelimpahan jasa ini juga perlu disiapin karena tidak semua orang bisa menghafalnya. Jadi saya ulangi lagi sekali bunyinya Yen Yi Si Gong De Hui Xiang Wang Zi. Wang Zi, ya, Hui Xiang Wang Zi itu terus namanya, terus Sang Pao Si Chong En, Xia Ji San Tu Ku. Duo yo jian wen zhe xi fa pu ti xin, jin shi bao shen, tong shen ji le guo.
十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，Moho Pore Polomi. Jadi dari grup orang melafal nama Buddha juga perlu menyiapin tentang mantra pelimpahan jasa ini atau kata-kata pelimpahan jasa. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Keluarga duka, Ciasu Pufen. A. Apabila sudah mengundang biku sangga atau grup liam keng atau nien cing tuan, jangan lagi mengundang pendeta agama lain, misalnya saikong, atau hal ini bisa membuat keadaan jadi agak kacau balau sehingga mengganggu pikiran atau samasati armahum-armahumah. Dan juga mengganggu kehikmatan Buddha Dharma. Jadi ingat, dari pihak keluarga saudara, bila mana sudah mengundang bante, mengundang anggota sangga, yang jangan lagi mengundang seperti saikong atau lain-lainnya. Karena nanti bisa terjadinya keributan atau sebagainya. Jadi bila mana Anda benar-benar sebagai seorang Buddhis, kalau sudah mengundang biku sangga, mengundang anggota sangga, jangan lagi mengundang seperti pendeta-pendeta dari tradisi-tradisi dan sebagainya. Karena ini bisa membuat keadaan, bisa mengganggu pikiran dari orang yang meninggal. Dan kalau mengundang kehadiran anggota sangga atau cunien atau liam keng, maka keluarga duka harus mewakili penderita untuk menyambut atau namaskara kepada anggota sangga. Jadi bila mana kita ada mengundang anggota sangga datang ke rumah kita, melafal nama Buddha atau membacakan sutra, kita mewakili orang yang sakit ini namaskara kepada anggota sangga sebanyak 3 kali sebagai lambang menghormati para anggota sangga, menghormati Tri Ratna. Poin B, semua peserta atau pengikut cunien haruslah mengikuti bimbingan ketua grup cunien dan mendengarkan pengarahan dari ketua, kapan berkumpul dan jadwal cunien, jadwal melafal nama Buddhanya. Jadi kita sebagai peserta dari melafal nama Buddha ini harus mendengarkan kata-kata dari pimpinan, kapan berkumpul, kapan waktu melafal, dan dibagi sip yang keberapa, ini harus kita ikuti supaya bisa diatur sedemikian rupa lebih bagus dan tidak terjadinya kekacauan. Dan C, apabila tidak berhasil mengundang grup melafal nama Buddha atau grup cunien, maka keluarga duka harus melakukan cunien sendiri, paling sedikit 12 jam. Jadi kadangkala orang tua kita meninggal saudara, belum tentu kita memiliki karma baik untuk Ragamani Jama Sukha